ngerasa nggak sih cowok seperti kayak di diskriminasi. Jadi modelnya kayak gini. Kok harus cowok terus yang ngertiin cewek? Kenapa cewek nggak ngertiin kita juga kayak gitu? Maksudnya kayak ini tadi ya kita ngomong kayak gini. Kenapa harus aku dulu yang ngomong bahwa aku suka kamu, I love you, aku cinta kamu, sarange. Kenapa harus cowok dulu? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kenapa nggak kamu juga mengungkapkan duluan, kan nggak masalah gitu. Ya, emang harusnya gitu. Enggak, aku nanya dari pihak cowok cowok. ya. Apa? Sin kostan? Sin kostan. Nah ini kan mancing loh dari tadi loh. ini kalau ditarik kan dia usia berapa, 25 atau 29 ya. Kita kan masih seumuran toh, Dok. Iya dong, kita Masih masih seumuran. Kelihatan lah. Usia segitu, usia ya masih 30 ke bawah, itu 25 dan lain sebagainya, itu kan rentan sama insecure, kemudian rentan masalah perasaan, rentan masalah itu banyak, itu pasti banyak yang mengalami hal yang sama. Dipikir orang-orang 30 tahun ke atas nggak kayak gitu? Ya kayak gitu juga, tapi kan persentasenya beda. Kalau orang 30 ke atas tuh pasti kan kematangannya dia menerima, kemudian kan menentukan sikapnya dan lain sebagainya, itu kan udah beda. Tapi usia 25 ke bawah atau 30 ke bawah itu kan masih labil banget gitu sih. Ngomongnya seneng tapi sikapnya enggak. Pulang aja nih. Wow. Oh, aslinya berarti kalian berdua itu pintar menutupi gitu ya? Iya. Bukan pintar menutupi, tapi terus lebih manage-nya sih, lebih prioritas sih. Yes. Prioritas. Yang enggak penting ya enggak usah. Gitu. Itu kalau cowok. Kalau cewek tuh semua hal dianggap penting. Ya gitu. Sampai hal yang menurut cowok nggak penting, tapi itu bagi cewek tuh apa? Contohnya apa? Ya apa dulu maksudnya dalam relationship. Relationship ya. Relationship. Di relationship. Mungkin banyak banget teman-teman cewek yang menemui tentang kabar mengabari. Iya kan? Itu bagi cowok kan ngabari ngapain gitu. Nggak penting. Kan sepenting misalkan nih, ntar malam aku datang ke rumahmu kayak gitu, atau ntar malam telepon, atau ntar malam apa gitu kan. Tapi itu bagi cewek itu penting loh, kayak kamu tuh baru di mana, kamu lagi ngapain, udah makan belum? Itu enggak sih kalau aku udah makan belum. Sejak pacaran sampai sekarang tuh aku paling nggak suka ditanya dengan pertanyaan yang kamu tuh udah tahu jawabannya. Masa ya retoris. Iya, masa ya aku nggak makan segede gini. Ya Allah. Iya kan. Ya. gitu loh maksudnya. Makanannya. Tolong kalau tanya itu yang berbobot. Misalkan arti sila ketiga dalam Pancasila itu apa gitu. Jelaskan dan berikan contohnya. Benar. Maksudnya jadi biar diskusi kita tuh bermanfaat gitu kan. Oke. Ya itu sih yang paling sering dikeluhkan cewek adalah tentang mengabari. Jadi kalau bagi cowok ngabar-ngabari kan hal yang kecil, hal yang sering tidak diperhatikan. Tapi padahal itu adalah hal yang penting dalam sebuah hubungan kalau menurutku. Ya, kalau dokter Agni gimana? Sama kan? Oh, dokter Agni kan bisa ngabari juga. Wah, aku iya loh. Beneran. Ini fun fact ya, dokter Agni itu sudah menikah sekian tahun ya. Sekian tahun. Tapi dokter Agni itu chattingan sama suaminya tidak pernah berubah. Sudah makan belum, Pak? Aku lagi di sini, Pak. Aku sama lagi di sini, siapa, Pak? Bayangkan. Iya, bener kata dia. Kalau bagi cewek mungkin itu sangat penting ya, kasih kabar meskipun nggak ngapa-ngapain, kasih kabar. Iya, ini dirasani orangnya telepon ya. Mas Kikin mohon bersabar. Jadi kasih kabar lagi ngapain kayak gitu juga. Dan aku tuh ada dicurhat aku nanya. Jadi aku menikah udah berapa tahun kayak gitu, masih kayak mungkin bagi anak muda zaman sekarang kayak bilang apa banget enggak gitu. Kayak bilang gini, aku pernah ditegur sama salah satu temen yang dia usianya di bawah aku gitu. Apa sih? Oh Ije, love you kayak gitu. Nah, mungkin bagi mereka itu enggak penting, tapi bagi aku sendiri itu penting. Kenapa? Aku menikah udah lama. Dan sampai saat ini kan belum dikasih keturunan. Nah, dengan kata-kata seperti itu tuh kayak membangun membangun cinta setiap harinya kayak gitu. Mungkin bagi orang lain alay apa sih kalau ngono kayak gitu. Kok kayak canom banget. Aku yang ora kayak ngono kayak gitu. Nah, whatever, kamu aku. Tapi bagiku itu penting bagiku, karena apa? Ketika kita cuma
lagi neng di utawa ketika kita cuma diam aja ndak kasih kabar dan sebagainya, itu malah semakin kesini nanti Iya, kita ya. akan semakin bosan. Kalau bagi cewek loh ya, aku ndak tahu kalau cowok. Terus kalau satu poin lagi, kalau kita baru jauhan, maksudnya kayak di PMI itu kan sering ya ditugaskan kemana kayak yang tadi yes. Dedi bilang kayak gitu. Nah kalau ketika aku jauhan nih LDR itu Apa sih? terus itu bagus. kita punya kayak prinsip ketika kita LDR video call. Jadi Oke. abaikan chat-chat kayak gitu, tapi kita video call. Kenapa? Kita bisa tahu sih gue bener-bener lagi ngepo. Terus jadi ketika Gimana? ketika kangen pun kan kalau chat kan kita nggak tahu ya rupamu piye baratus Rupamu. bantangi turu kita kan nggak Yoi. ngerti. Tapi ketika video call kita jauh kan, oh ternyata istriku nih sehat-sehat aja kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih Mungkin kalau kalau- aku. Mungkin kalau cewek Cewek gitu. kayak gitu. Kalau cowok Tapi kalau cowok ya ada benernya juga. Maksudnya cowok memang ya mungkin lebih cuek ya. Mungkin lebih cuek dengan Yes. hal-hal yang semacam itu. memang Mungkin dianggapnya sepele, tapi mungkin itu juga nggak dilakukan. Tapi kalau dari sisi cowok, kalau aku ditanya kayak gitu, terus ya udah kan, pagi kamu tahu toh nek misalnya aku kerja, ah, ya nggak harus setiap menit dan lain sebagainya juga harus ngabari gitu sih. yes. Ya. Termasuk juga kalau misalkan di situasi bencana kita lagi berangkat itu, sama ibuku aja nggak terlalu banyak komunikasi masalah itu. oh iya. Jadi memang udah tahu, ibuku udah tahu ketika pulang gitu, nyiapin baju dan lain sebagainya itu nggak nanya mau kemana, tugas apa gitu, nggak. Oh. Meh tugas berapa hari? Tuh nanyanya langsung gitu ya. Dia langsung meh Ya karena ada sering kan. Iya, karena udah meh sering. mangkat pirang dino gitu. Mhm. Ya kita berangkatnya kan minimal kan 14 hari, 2 Yes. minggu, kadang extend panjang sampai berbulan-bulan kayak gitu. Ya udah tahu sih. Dan dulu waktu itu ya dulu pas itu pas ada apa ya? Ada pasangan. Ada pasangan juga ya. Ya udah paham juga. Oh, udah Maksudnya paham. aku berangkat Yes. tanggal sekian sampai tanggal sekian, mengerti kerjaanku seperti apa, kemudian di kondisi yang seperti ini sinyal jadi kendala dan lain sebagainya, ya mohon maklum juga. Tapi ya Itu paham gitu letak loh. permasalahannya tuh di situ. Tapi enggak sih, tapi kalau aku sebenarnya tergantung individu sih. Kalau memang dia kan berarti udah ada ini sih ya, Ada komunikasi udah ada dulu di komunikasi awal. di udah awal, bilang kan, ya. udah bilang aku nggak bisa ngabari karena sinyal dan sebagainya. Yes. Nah itu mungkin yang ceweknya akan mengerti. Dan akhirnya mengurangi overthinking. Yes, karena cewek itu memang dia overthinking sih. Ya. Ketika si cowoknya Tapi sebenarnya ngabarin cewek kayak itu gitu. nggak butuh sesuatu yang terlalu mendetail. Jadi kayak every time harus tiap menit detik. Gitu. Kalau masih dibilang ya kan gue ngerti aku esok kerja, ya aku ngerti gitu loh. Tapi kan gini deh, pernah nggak sih waktu aku punya pacar ya? Aduh. Wait, emang sekarang nggak punya? Punya dong. Gue ada sesuatu yang bisa bikin mood buster waktu kerja. Diucapin good morning. Aduh. Oh, iya. Itu simple ya dia. Simple. Iya sih bener. Tapi itu bisa mengubah mood cewek sekian derajat. Ya. Bangun tidur kan biasanya kok jek dino Senin misalkan gitu, kok Senin lagi. Kok Senin lagi? Yes, tapi ketika selamat pagi ngono rasanya tuh kayak kayaknya Sabtu deh ini gitu. Langsung gitu ya. Kayaknya Sabtu deh ini gitu. Walaupun kadang nggak tak bales sih, chatnya itu cuma tak baca tapi nggak tak bales, tak balesnya setelah siang gitu. Ya tapi itulah pentingnya bahwa oh ya berarti kabar itu memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Iya sih. Kan maksudnya ya yang penting kan diperjelas dulu di awal. Ini kondisinya seperti ini. Ya agak menyusahkan sekali ketika harus dituntut seperti itu, kondisi di hutan loh ya. Kondisi di hutan, kondisi di tempat bencana yang harus real time, kayaknya menyusahkan orang-orang seperti iya, itu iya. menurutku loh. Kalau dari aku Ya pribadi, memang harus ada kalau ketemu komunikasi. orang yang seperti ini kayaknya lebih menyusahkan sekali. Jadi ya menyamakan ini dulu kan, menyamakan persepsi dulu. ya. Harus paham juga resiko dan lainnya apa. Bener sih. Iya kan? Ya memang sebenarnya cewek nggak butuh detail. Iya. Butuhnya itu bahwa ada penjelasannya lah. Yang penting kita nggak bohong. Iya. Ya. yang penting Yang nggak penting bohong. nggak bohong, kayak
misalkan kondisi yang seperti itu ya kita nyampein aja. Nek aku loh, aku nyampein aja kondisinya seperti ini. Ya terserah nanti, tapi kan tetap ada rasa nggak terimanya dari pasangan ya pasti. Tapi habis itu kasih apa sih? kabar enggak? Maksudnya ketika sudah ada sinyal Mas, kan kamu di situ mungkin 2 minggu katakanlah ya. Setelah 2 minggu kayak gitu tetap kasih kabar enggak? Maksudnya ini aku udah pulang nih, udah nyampe PM ini kayak gitu. Kalau yang sudah ya. Oh, yang sudah. Kalau yang sudah waktu di Lombok, Berarti Palu, akeh hilang. gitu. Mantan. Kita setiap bencana ganti nih. Yang di Lombok, di Palu. Lombok sama Palu, Lombok ini kan kita bener dulu tuh bener-bener bikin pipanisasi, program pipanisasi dari gunung sampai Pokoknya sibuk banget warga. gitu ya. Apa ya? Hampir seharian penuh sampai sore itu kita full di hutan. Full di hutan. Jadi bikin saluran pipa sampai bawah. Ya. Jadi kalau pulang sampai sampai posko, malam selesai bersih-bersih dan lain sebagainya, ya namanya orang yang kerja di bagian humas, hubungan masalah ya kan. Yoi. Orang kerja di humas tuh kan maksudnya orang yang punya kewajiban untuk dokumentasi kan, ya pagi kita dokumentasi, malam masih menyelesaikan, masih ngerjain dan lain sebagainya. Itu tak sampaikan juga. Tapi memang kalau dari pagi udah nyampein sebelum berangkat karena nggak ada sinyal kan, berangkat nyampein dulu, malam selesai mengerjain atau sambil ngerjakan itu sambil telepon, sambil video call. Jadi ya paham. Jadi paham. Ya gitulah cowok memang Jadi sesimpel itu memang pikirannya. harus menurutku harus paham dulu, saling paham dulu, bukan karena sesuatu kita memaksa untuk memahami, tapi ya harus dari kitanya sendiri dan dari mereka juga sama-sama sukarela untuk memahami gitu. Jadi memang memahami itu harus kedua belah pihak. Kalau 50% satu doang nggak bisa. menekan ego, 50% kita yang dapat gitu loh. Ya, saling. Jadi namanya hubungan kan kayak bisnis ya. Iya kan? Namanya hubungan bisnis. Nguntung enggak sih aku sama kamu? Kamu modelan kayak gitu ya wis enggak usah. Worth it banget kalau tak lanjutkan. Aku rugi sama kamu ya wis ora usah. Ya, iya kan saling melengkapi. Kalau sekiranya dia datang itu enggak ngelengkapi ya mending enggak usah gitu kan. Nah, ini hubungan ini. Kita kan bicara hubungan ya. Yes. Ini didengar banyak orang loh. 3 tahun sama 5 tahun kerja di PMI. Ada ndak sih seseorang di PMI yang bikin kalian semangat kerja? Berat banget. Bukan berarti semangat kerja terus kalian naksir, enggak ya. Maksudnya panutan atau bahkan ketika kamu aku besok kerja nang PMI aku ketemu iki terus jadi semangat. Tapi bukan naksir enggak. Ada enggak sih orang itu di PMI? Masa 3 tahun 5 tahun enggak ada sama sekali kan enggak mungkin kan. Siapa dulu nih? Ya dari aku dulu ya. lah. Ya. Jadi kalau Yang aku membuat pribadi, kamu semangat ya, berangkat ke PMI. ada. Oh, Jadi ada. orang Ada, guys. teman-teman PMI ini nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Jadi tinggal kita mau ngulik aja ini orang ini kelebihan di sini. Kita bisa belajar dari dia. Dokter Agni kelebihannya gini, saya bisa belajar dari Dokter Agni. Ini bisa kayak gini-gini. Jadi ngerangkum gitu ya, ngelihat ini jadiin satu. Ya kita kan nggak sempurna toh dok, apalagi saya banyak salah ya toh. Maksudnya orang yang banyak omong, maksudnya orang yang Ada sedih nih. gitu. Kita lagi masih suasana lebaran Iya. gitu. Kan kita kan Banyak nggak, salah. kita berdua nggak, Mm-mm. dia sekarang in frame terus, kita Sing, kan sing tua ke salahe. Iya. Sing nom akeh fitrahe. Sing nom akeh fitrahe. Oh, iya. ya itu intinya kita bisa PMI Solo ya, saya bisa seperti ini kan karena ya kita semua, nggak ada yang satu pihak ini jadi gede kayak gini kan enggak juga. Ada enggak Semua panutan? kontribusi. Panutan. Oh ada, di sini ada panutan. Ada. Dan beda-beda tadi yang tak sampaikan. Jadi Oh enggak hanya someone. enggak hanya satu orang. Jadi ada orang ini, wah, Mas ini mantep banget nih kalau masalah beginian gitu. Dan kalau masalah ini kayaknya dokter ini yang jos. Tapi kalau jadi masalah enggak- ini jadi enggak kayaknya satu Mbak orang. itu yang oke banget gitu loh. Jadi ya tinggal kita pinter-pinternya aja ngobrol, komunikasi, terus ini ngambilnya salah bagian apa sih yang bisa kita ambil.
yang sekiranya nggak perlu ya nggak usah diambil gitu. Namanya juga humas. Hubungan masalah. Hubungan masalah. Ya. Oke, dia Kalau aku 11-12 sama Mas Dedi ya. Jadi memang even kita bertemu dengan orang yang sama, pasti ada cerita yang berbeda Cerita setiap yang hari. berbeda. Itu pasti terjadi setiap hari dan itu yang membuat kayak hari ini ada cerita apa lagi ya? Hari ini ada semangat, ya. Semangatnya itu kalau dulu mungkin masih ada yang bikin semangat kan. Terus? Sekarang juga ada, cuma semua teman-teman PMI. Ya karena ketika kita buka pintu PMI itu, masuk gitu pasti sudah ceritanya berbeda. Even tiap pagi kita koperasi dulu kan. Ke koperasi itu ketemu dengan orang-orang yang sama. Tapi pasti setiap hari itu ada cerita yang berbeda. Ntar naik ke lantai 2 ke aftap beda lagi. Ntar naik ke lantai 3 sudah beda lagi. Dan itu terjadi setiap hari. Dan akhirnya itu yang bikin ketagihan kenapa saya masih berada di PMI. Jujur nih kalau aku pribadi ketika lulus kuliah itu waktu dulu nggak pengen jadi karyawan, Dok. Oh, Ya, pengennya jadi apa? Pengusaha? Pengennya jadi pengusaha. Jadi saya sudah memantapkan ketika terakhir ini masuk ke PMI, kalaupun keluar aku nggak pengen jadi karyawan lagi. Sekecil-kecilnya apapun, kalau misalkan keluar, aku nggak pengen jadi karyawan. Pengen buka usaha aja gitu loh. Nah tapi kalau sudah di PMI ini, saya memutuskan untuk nggak mau keluar gitu loh. Masih di PMI terus. Iya. Ya. Pokoknya sampai selesai lah. Ya sampai Sampai takdir yang memisahkan lah. Pokoknya kita dari hati tuh nggak ada niat untuk berpaling gitu. Karena Berarti tuh, Dok, sudah mendarah daging ya. Yes. PMI karena ini gini ya? menurut saya, menurutku di PMI itu kita nggak cuman apa ya, horizontal aja gitu loh. Kita nggak cuman nyari salary atau apa. Kalau salary dilihat dari PMI gimana sih? Iya. Ya kan. Iya, Alhamdulillah, iya. Ya, alhamdulillah. benar. Tapi kan kalau mau yang salary-nya gede nggak mungkin di sini gitu. Itu yang horizontal. Tapi kan kita juga ada vertikalnya gitu. Ada vertikal sama horizontalnya. Ya, kalau menurut saya tuh ketika masuk dunia kerja tuh ada 3 hal. Ada lingkungan, waktu, sama uang. Dan kalau kita kerja tuh kita nggak mungkin bisa dapat ketiganya. Biasanya kalau kita dapat lingkungan dan waktu yang bagus, Kita kita nggak dapat uang yang nggak dapat bagus. uang yang banyak. Tapi kalau kita dapat uang yang banyak, dapat lingkungan yang bagus, mungkin kita jadi nggak punya waktu. Betul. Ya kan? Kalau kita punya waktu, punya uang, mungkin lingkungannya toksik. Mungkin ini tadi sudah searching Mario Teguh kan. Oh iya betul. Itulah yang Teguh Hadi. tapi saya lebih Mas Teguh memberatkan Hadi. Mas Teguh Hadi. betul. Dia teknisi hati. Jadi ya itu gitu sih, memang emang gitu. bener kan? Jadi kita bertiga pasti merasakan juga kan, nggak cuman horizontal tapi vertikal juga dapat. Tapi yang paling penting tuh kalau menurut saya selama kita di PMI itu, selama kerja di PMI ya, yang tak rasakan tuh kita nggak bisa dapat sesuatu di luar sana kalau nggak di PMI. Kayak misalkan dulu sebelum kerja di PMI ya tahun-tahun 2015 gitu, di jalan ngelihat orang tuh kayak mesake gitu loh. Ya cuman mesake tok kita. Aku cuman mesake tok Tanpa gitu. tahu Mesake harus ya, gimana mesake banget gitu. ya gitu. Ya cuman punya empati tok mesake, tapi ketika masuk di PMI, oh mesake ya. Yo piye gimana caranya yo dibantu dan sebagainya. Nah, jadi emang empati itu perlu disalurkan. Enggak cuman dirasakan tok. Lah ketika Kayak kita semua perasaan di ya, perasaan itu perlu disalurkan, nggak cuma dirasakan. Oh tidak, kalau saya pandai memendam. Makane radang-dang dia. Iya, makanya makanya saya dia pandai randian. memendam. Jadi kayak sama-sama kayak perasaan. Iya. Pokoknya yang dirasakan tuh kalau bisa ya Ya harus disampaikan. disalurkan, Pokoknya disampaikan. nanti diterima atau enggak urusan. Iya. Menungso dududukan, Bro. Dan itu berlaku loh Iya buat sih, buat iya. buat cewek sama cowok. Ya toh, Dok? Berlaku bener kan? Berlaku. Wah. Enggak sih. Yo gender balance kok. Lu aku lebih suka mencintai dalam diam kok. Enggak, kalau aku gini, meskipun aku cewek ya. Meskipun aku cewek, ketika kita punya perasaan ya kita harus ngomong. Kita harus ngomong. Tapi kan pasti ada ketakutan-ketakutan. Contohnya piye? Contohnya ya, contohnya aku cerita aku dewe meneh. Enggak iki. apa-apa, Wis. enggak apa-apa. Waktu itu kan ada cowok deketin aku, deketin nih, gitu kan. Terus ya hanya sekedar mendekati. Aku bilang bahasa Inggris ya Ki ya. Aduh. Kau sini seneng karo aku pora. Oh, bahasa Inggrisnya ngene. Oke, bahasa Inggris. Nah, sini seneng karo aku pora. Yen seneng yo gek ndang ditembung, yen ora yo ndang lunga.
Karena Aja nang ngarep pintu. Iya. oh no. Jadi harus seperti itu. Kalau bagi aku harus seperti itu, harus real kita. Enggak kalau kita cuma mendem tok, aku seneng karo kowe tapi kok kowe gur nyedaki tok. Nanti translate di bawah ya gitu. Jangan karepmu piye to? Oh sakjane karepmu piye ngono. Lah nek dia gur mendem tok ya sana ndak tahu no. Kan manusia itu tidak bisa membaca hati manusia yang lain. Kalau kita tidak menyampaikan. Itulah Orang duwe hal indra yang bekti ya. Indra Bruggman deh. Karena orang duwe Itulah indra bekti. hal yang tidak pernah saya lakukan sebagai wanita. Kenapa? Yang lain ya? Nggak tahu, kayak apa ya? Gengsi. Pertama gengsi, kedua adalah takut dengan jawaban. Ya kenapa ya? Ya takut dengan jawaban. Nanti Kayak kalau gitu hilang loh. nyesel nangis ya. Loh, aku mending gitu. Mending aku menyesal Oke. kemudian aku nangis tanpa dia tahu perasaanku karena saat ini orang yang tak incer itu aku tahu tipikalnya dia gitu. Dia tidak akan, dia nggak pernah mau sama temen misalkan kayak gitu. Sedangkan aku yang bodoh amat, mau dapat teman, mau dapat orang baru ya terserah. Tapi aku prefer ke teman dulu. Karena kalau teman kan kita udah tahu nih dia tuh kelakuannya kayak apa gitu. Ya sudah, akhirnya aku suka sama dia cuma bisa mendem aja. Ketika dia mungkin suka sama yang lain dan aku tahu, oh ya wes, ya memang berarti dia nggak suka sama aku. Tanpa dia harus tahu bahwa aku suka sama dia. Itu pertimbangan pertamanya karena gengsi. Pertama gengsi, kedua takut dengan jawaban, ketiga takut merusak pertemanan. Tapi itu rasanya lebih sakit daripada ketika kamu langsung ditolak. Oke, jadi langsung tahu udah kayak maksudnya langsung ngerti gitu loh. Itu rasanya lebih sakit. Tapi nggak siap dengan hal itu. ya mungkin karena kan cewek ya karena aku kan lebih tua dari kalian. Wis. Oh, tua nih. Senior. Senior. Lebih senior. Saat ini aku menganggapnya aku lebih tua dari kalian. Di jam ini aja gitu ya. Oke. Terus. Nah, oke. aku mau ngomong apa tadi lali toh. Aduh. Lebih Kerasa sakitnya gitu. Mungkin karena cewek itu kan dia 90% pakai perasaan. Logikanya hanya 10%. Loh, cowok juga. Enggak, tapi cowok itu dia lebih logika dulu daripada perasaan. Ya, tapi kan persentasenya tetap ada, bukan nggak pakai gitu loh. Iya. Ini tolong kan, diluruskan. Oh iya. Iya tetap. Ya oke. Cewek pakai perasaan, logika hanya sedikit. Cowok juga pakai perasaan tapi logikanya Persentasenya lebih berbeda. banyak. Lebih Persentasenya dominan, berbeda. dominannya. Nah, itu. Nah, mungkin itu bagi dia yang menganggap oh ya sudah. Saya lebih memilih untuk memendam karena saya tidak mau saya sakit gitu kan. Nah mungkin seperti itu. Kalau aku mungkin bagiku 50-50 ya logika dan perasaan. Aku mikirnya gini, ketika saya memendam dan orang itu tidak tahu, ya itu rasanya akan lebih sakit. Karena sampai kapanpun dia tidak akan tahu kalau kita suka sama dia. Beda arti kalau ketika kita mengungkapkan, dia tahu meskipun dia menolak. Entah suatu saat kalau dia balik ke kita itu dia udah tahu oh ternyata aku mbien kamu suka sama aku kayak gini itu sakitnya akan lebih. Jadi persentase kalau menurut aku gini, kalau kita memendam perasaan itu sakitnya akan lebih lama, sebulan 2 bulan dan sebagainya. Tapi ketika Tekan spraynya ya dia. Tekan sebenarnya. tapi ketika kita langsung ditolak paling lama kalau pengalamanku ya paling lama 5 hari lah. Karena berarti lego kan. Ininya lego dulu kan. Kayaknya ini perlu ini kan karena sesama cewek dokter Ani sama dia ini beda gitu loh, beda. Artinya dia lebih memilih untuk enggak mengungkapkan sementara dokter Ani Lebih memilih mengungkapkan. frontal. Jane piye to? Gitu kan. Loh, kalau aku meminta kepastian mungkin aku berani ya. Maksudnya meminta kepastian jangan aku piye gitu, mungkin aku berani. Tapi kalau untuk aku suka sama kamu, itu enggak, kayak bukan dia banget gitu loh. Coba dong. Kalau kenapa? Aku suka, tapi aku enggak mau mulutku tuh berkata, jangan sampai mulut ini berkata aku suka sama kamu. Jangan sampai. Kenapanya kan udah dijelaskan oleh dokter Agni kalau punya pilihan kayak gitu karena ini. Dia juga punya opini sendiri terkait dengan itu. Dok, kasih tips dok, maksudnya biar apa ya? Ya biar kalau misalkan suka, ya berani mengungkapkan karena itu nggak ada salahnya juga sebenarnya. Ya itu tadi sih kalau aku ya itu tadi maksudnya Atau mungkin perlu dipertimbangkan
timingnya dan lain-lainnya. Timing iya tetap dipertimbangkan. Cuma kalau kita cuma diem aja, kalau menurutku aku berpikiran gini, aku aja kalau kamu diem aja aku nggak akan tahu kamu punya perasaan sama aku gitu. Jadi begitupun denganku, kalau aku nggak mengungkapkan kamu juga nggak akan tahu gitu. Mereka bukan malaikat gitu. Ya tapi kan kita Jadi bisa nggak akan tahu. show off-nya tuh lewat tingkah laku gitu loh. Misalkan lewat perhatian atau Beda. perhatian-perhatian kecil gitu kan, kita bisa show off-nya lewat situ. Aku punya rasa sama kamu tapi aku nggak mau ngomong. Dari tapi aku care sikap sama kan, kamu, iya. kalau aku beda. Apa ini? Aku punya teman banyak ya. Dengan dia show off seperti itu, maksudnya kayak benar-benar mendekat, perhatian dan sebagainya. Selama dia tidak ada pernyataan, itu aku anggap dia tidak punya rasa suka ke aku. Gitu. Jadi aku tidak hanya butuh tindakan, tapi aku juga butuh pernyataan. Ya itu kadang sometimes aku berpikir seperti itu, ya selama kamu perhatian tapi kamu nggak ngomong berarti kamu nggak suka sama aku gitu kan. Akhirnya kita nggak ada effort lebih gitu loh, maksudnya nggak ada perhatian lebih. Oke. Kalau dia belum ngomong kita nggak akan berbuat lebih gitu Ya, loh. nggak ke notice lah, Iya maksudnya nggak nggak ke ngerti. notice. Kita Tapi nggak tuh ngerti. aku tuh pengennya gitu, jadi aku masih terlalu egois buat kayak 25. aku care sama yes. kamu. 25. Aku tuh paham kalau careku itu karena aku suka sama kamu gitu loh. Tapi aku seumuran dia pun aku juga sudah seperti ini, nggak maksudnya nggak kayak gitu. Oh gitu. Aku cerita. Saya 25 yang salah berarti dia. Oke, aku cerita pengalamanku sama suamiku ya. Gitu. Dia kan tipikal orang yang hanya diam. Aku tipikal orang yang diam juga. Katanya memang gitu tuh. Katanya jodoh kayak gitu tuh. Jodoh saling melengkapi loh. Ya, dia kan tipikal orang yang diam. Aku juga tipikal orang yang diam, gitu kan. Kalau pas tidur. Ya, itu. Jadi tipikalnya dia seperti kayak yang dia bilang. Jadi dia mendekati dengan tindakan. Dengan tindakan. Makanya aku Apa tuh? bilang Bahasanya sekarang apa? Love language. Iya. Act for service. Dia kayak gitu. Terus sampai suatu saat aku bilang gini, sakjane iki kowe seneng karo aku apa ora? Tak bilang kamu tuh sebenarnya suka sama aku ndak? Gitu kan. Kalau kamu suka sama aku ya bilang, kalau ndak ya wis gitu. Terus ya dia nanya kan, mungkin dia juga sama kayak dia ada ketakutan gitu loh. Tapi sebelum dokter Erin nanya kayak gitu ya, emang dia sebelumnya ngapain gitu loh? Rumahnya Ya, dokter ya. itu sudah yakin bahwa Maksudnya kayaknya lu ada sebelumnya tuh something mereka deh, gitu. si suaminya dokter ini, dia sebelumnya ngapain kok sampai dokter Agni itu nanya Ya, kayak gitu loh. kayak ngasih perhatian, Oh. sering main ke rumah, terus kayak kita mau kemana gitu dia nawarin, mau nganter ya kayak gitu kan. Terus aku bilang kayak gitu. tidak berlaku untuk yang LDR ya guys ya. Aku bilang kayak gitu kan. Iya. Terus dia nanya, lah emang kamu suka sama aku? Dia bilang gitu. Tak bilang, lah aku suka sama kamu. Tapi kalau kamu memang hanya mendekati seperti ini dan tidak ada rasa suka, ya wes minggiro. Jadi kita tahu, maksudnya kita berdua sama-sama tahu gitu loh. Tapi Oh kalau my god. Terbuka sejak awal. terus Nah, itu kalau penting terbuka sejak hanya- awal tuh. kalau hanya dipendam, aduh, piye wong iso ngerti gitu. Emang bahas cinta tuh memang nggak ada ujungnya. Yes. Karena setiap orang kan punya prinsip masing-masing. benar Mungkin sih. aku kekeh dengan silent apa ya? Silent killer. Silent killer. Aku lebih suka dengan sesuatu yang memendam, akhirnya sakit juga sakit dirasakan sendiri. Iya. Apa-apa ya dirasakan sendiri Ya karena ya, kita tidak bisa memaksa. Iya, sebenarnya Semua tetap gitu. pilihan. Kesiapan mentalnya pun juga berbeda. Nah, Berbeda kalau sih. dokter Agni kan lebih suka hal-hal yang frontal gitu loh. Bener Ya, sekali. itu ada yang gini-gini Iya. itu maksudnya demo apa gimana ya? Tapi asik loh sebenarnya kalau misalkan ini gender balance ya, artinya ya kita kan sudah disetarakan. Percuma kalau ada kayak gitu, percuma ada RA Kartini Yes. yang Tapi ngerasa nggak sih cowok seperti kayak diskriminasi. Iya. Jadi modelnya kayak gini. Kok harus cowok terus yang ngertiin cewek? Kenapa cewek nggak ngertiin kita juga kayak gitu? Maksudnya kayak ini tadi ya kita ngomong kayak gini. Kenapa harus aku dulu yang ngomong bahwa aku suka kamu, I love you, aku cinta kamu, sarange. Kenapa harus cowok dulu? Pernah enggak sih ngerasa kayak gitu? Kenapa enggak ke kamu juga mengungkapkan duluan kan enggak masalah gitu. Ya, emang harusnya Kal- gitu. Kalau Enggak, aku kalau nanya dari cowok, kalau dari cowok pihak ya, cowok. pribadi ya, sebelum jauh ke sana tuh apa ya? Kayak
diskusi dulu. Oh. Jadi di proses pendekatan itu memang diskusi. Tak jadi diskusi dulu. Meskipun kalian berdua belum sama-sama Belum. tahu, udah diskusi. Hah? Maksudnya meskipun kalian berdua belum sama-sama mengungkapkan udah diskusi. Diskusi dulu toh, ngobrol dulu. Tapi halnya random. Persepsi dulu, maksudnya aku pengen nanya persepsimu terkait dengan hal ini kayak gimana sih? Aku kayak gimana? Nanti bisa ketemu apa enggak gitu loh. Oh. Ya kalau udah jauh ya ngapain gitu loh. Oh, Aku nanya jadi dulu. kamu kayak udah bentengin dulu ya maksudnya. Iya kan Berarti- nanti dikenal PHP kalau enggak di Ya sering sih ya, Emang sering sering kena sih. PHP Nah sih itu ya. kadang cowok tuh emang nggak sadar kalau dia sudah memberi harapan. Ya nggak tahu kan diskusi dulu, makanya diskusi dulu. Ini kita diskusi dulu, ngobrol ini. Kamu nggak usah mikir yang Expect too too much, karena ini hanya ngobrol dulu. Kalau oke ya kita sama-sama ngerti dulu gitu loh. Menurutmu, tak tanya dulu, menurutmu ketika perempuan suka dengan seseorang tuh kayak gimana sih? Harus mengungkapkan enggak sih? Enggak, ini. Ya itu udah silakan. Ya, tapi menurutku ya kita udah sama nih, setara nih kita. Jadi kalau suka ya ngomong suka, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Toh kalaupun dia nyampein ya tergantung komunikasinya juga sih. Mereka nyampeinnya dengan baik ya ngomongnya dengan baik juga. Tapi kalau dari pihak cowok nih, apakah harus cowok dulu yang mengungkapkan? Enggak. Kalau dari cowok ya, cewek itu kalau misalkan ada cowok yang ngomong suka tuh gimana perasaannya? Seneng lah. Meskipun kalian nggak suka loh ya, itu kalau ada cowok yang ngomong tuh gimana? Takut. Takut. Kalau Ya. aku seneng lah. Seneng lah. Itu juga berlaku sama Meskipun cowok. aku nggak suka, tapi seneng lah. Berarti kan aku dicintai orang. Maksudnya ya menyampaikan kan kayak jujur itu karakter banget sih nggak dok? Maksudnya di awal ya kita mau bangun relasi atau relationship entah itu masih dalam tahap mengenal ataupun nanti berumah tangga ya kan? Itu kan kejujuran itu kan jadi penting banget gitu loh. Ya memang Penting jujur banget, itu kan? Maksudnya memang salah satu ju- hal yang vital juga. nyampein, Ya. kayak gini lah punya apa ya, punya track record yang seperti ini, story-nya seperti ini itu disampaikan juga. Kalau menurutku ya itu harus tak sampaikan juga. Karena apa? Karena ya biar tahu, aku nggak pengen hal-hal yang negatif ini dia tahu tapi dari orang lain gitu loh. Itu lebih menyakitkan sih menurutku. Ya. Jadi aku nyampein langsung, kalau baik mah nggak perlu di ini ya, tapi kalau buruk kan kadang orang tuh nggak bisa menerima. Itu sih. Itulah perbedaan antara Mas Dedi dan saya. Dan saya juga. Ya, kalau Mas Dedi kan lebih suka semua tuh belak-belakan di awal. Ya, Aku kayak gini, kamu mau nggak? Tapi beda sama aku. Aku tuh akan terbuka ketika sudah ada sesuatu yang pasti. Jadi misalkan udah ada hubungan yang pasti dulu nih, udah pacaran misalkan. Baru di situ ada proses terbuka. Nanti misalkan nggak cocok nih dan ternyata setelah didiskusikan tidak menemukan jalan tengah, ya sudah Ya diakhiri sih, saja. kalau aku dimulai di awal dulu sebelum oke, kita deal ya, bangun relationship ya, dia udah tahu semuanya dulu. Kalau enggak ya kita punya ini kok, maksudnya kita secara pribadi itu punya tanggung jawab ketika ada orang yang menyampaikan tuh nggak harus disampaikan ke orang-orang lain gitu loh. Iya. Ya kan, secara pribadi kita punya tanggung jawab. Namanya Mas Dok kredibilitas apa sih? ketika kita cerita kepada seseorang ya otomatis secara pribadi kita tanggung jawab untuk apa ya? Orang ini kira-kira bisa nggak nih? Enggak, ini? secara kita gampangnya aku cerita sama dokter Agni punya kewajiban untuk menyimpan, bukan menyebarluaskan kayak gitu kan. Nah, tapi ketika itu disebarluaskan ya itu pilihan masing-masing, terserah kalau itu. Tapi what the hell, aku nggak peduli sama itu. Yang penting niatnya tulus ketika untuk mengenal ke seseorang itu, sampein dulu. Ya namanya bisnis, Dok. Bisnis kan sampein dulu. Harus ada kesepakatan di awal ada kesepakatan kan? di Bisnis awal. proposal. Mau nggak sih kayak gini dengan track record yang seperti ini tuh, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Tapi kalau nggak mau ya jangan terus nyebar luaskan gitu loh yang sudah kejadian. Gitu sih. Itulah perbedaannya di situ. Kenapa saya lebih ribet, karena ya saya memang banyak maunya. Oke. Ini udah terakhir belum ya? Kalau udah terakhir aku mau nanya. Nanya lagi aja. Ketika kok ada di aku Hase ya? Nggak apa-apa. Oh ya.